Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi masih tentang sel. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur sel dan fungsinya. Nah, tempo hari kita sudah membedakan antara sel prokariotik dan sel ekariotik. Sel ini mempunyai tiga bagian utama, yaitu membran sel pembungkus, kemudian cairan sel yang disebut sitoplasma atau protoplasma, dan inti sel, ya, di mana membran plasma itu fungsinya untuk membatasi sel dengan lingkungan. Kemudian sitoplasma atau protoplasma itu cairan yang ada antara inti dan membran plasma, dan di dalamnya banyak organel-organel sel dengan bentuk dan fungsi yang khas masing-masing. Nah, kita lihat sekarang, sel ini mempunyai bagian dan organel dengan bentuk yang berbeda, ukuran, struktur, dan fungsi yang berbeda. Untuk mengkaji komponen organel sel dan fungsinya, maka ahli sitologi menggunakan pendekatan biokimia yang disebut dengan fraksionalisasi untuk mengisolasi komponen sel dengan ukuran berbeda. Nah, ini kita lihat di sini ada sel ekariotik hewan dan ini sel ekariotik tumbuhan. Nah, yang pertama tadi bagian sel pertama adalah membran. Jadi membran sel disebut juga membran plasma adalah lapisan tipis dengan ketebalan 6 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Sifatnya semi-permeable karena hanya dapat dilewati oleh ion atau molekul dan senyawa tertentu saja. Pada sel hewan dan manusia, membran plasma ini terletak di bagian terluar sel. Sedangkan pada tumbuhan, membran plasma dikelilingi lagi oleh dinding sel. Nah, membran plasma ini tersusun dari bahan lipid yang disebut fosfolipid, kemudian protein dan karbohidrat. Nah, membran plasma ini pertama kali ditemukan oleh J. Singer and G. Nicholson 1972. Ini yang disebut dengan model mozaik fluida. Nah, model mozaik fluida ini menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan protein penyusunnya dapat bergerak seperti zat cair atau fluida. Kemudian membran plasma tersusun atas dua lapisan yang disebut dengan bilayer. Jadi dari fosfolipid dan matrikularida bilayer yang memiliki banyak jenis protein. Misalnya, pada membran plasma darah merah terdapat lebih dari 50 jenis protein. Jadi itu penyusun dari membran plasma. Nah, menurut komponen penyusun fosfolipid ini ada fosfolipid itu fosfat dan lipid atau lemak. Fosfatnya terdapat pada bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka dengan air. Kemudian asam lemak ini di bagian ekor yang bersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air, ya. Kalau filik itu senang, kalau fobik itu takut atau tidak suka. Nah, berdasarkan posisinya, protein membran ini terbagi menjadi protein integral atau intrinsik dan protein peripheral atau ekstrinsik. Nah, yang intrinsik ini tertanam di antara bilayer fosfolipid. Protein integral, ya juga disebutnya, memiliki sisi luar pada kedua membran yang bersifat hidrofilik dan bagian dalam bersifat hidrofobik. Nah, kemudian kalau protein peripheral, ya ekstrinsik, ini terikat secara longgar pada permukaan membran dan pada protein integral.
Membran plasma ini komposisi lipid dan protein antara sisi dalam dan sisi luar membran bersifat asimetris, jadi tidak sama. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida yang terikat secara kovalen dengan lipid yang kemudian disebut glikolipid. Apabila terikatnya pada protein, maka disebutnya glikoprotein. Nah, keragaman molekul dan lokasi oligosakarida dapat menjadi penanda. Contohnya pada golongan darah. Nah, membran plasma fungsinya satu, mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Yang ketiga, fungsi membran plasma itu sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar sel. Itu adalah bagian pertama atau organel sel, yaitu membran sel. Nah, tadi selain membran ada inti atau yang disebut nukleus atau inti sel. Nah, bagian terpenting dari sel yang memiliki diameter 5 mikron dan diselubungi oleh membran ganda, membran luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Membran inti tersusun atas lipid dan protein. Nah, di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, cairan inti. Kemudian ada juga nukleolus, anak inti, berbentuk bola, berwarna lebih pekat dan menempel pada kromatin dan benang kromatin. Nah, saat membelah, benang kromatin akan memendek dan menebal berubah menjadi kromosom. Nanti kita akan bahas di pembelahan sel. Kemudian fungsi nukleus atau inti itu adalah pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis mRNA. mRNA itu messenger RNA atau bahasa Indonesia RNA duta sesuai dengan perintah DNA. Kemudian mengendalikan proses metabolisme sel. Kemudian fungsi inti yang lain menyimpan informasi genetik berupa DNA dari tempat penggandaan DNA. Itu adalah inti sel. Nah, seperti tadi sebutkan bahwa sel itu mempunyai 3 bagian, membran, inti, dan sitoplasma. Nah, sitoplasma itu adalah cairan sel yang terletak di dalam sel dan di luar inti sel. Dan di dalamnya terdapat organel-organel sel. Nah, cairan sitoplasma ini berupa koloid yang homogen, yang jernih dan mengandung nutrien, yaitu ion, garam, dan molekul organik. Nah, sitoplasma dapat mengalami perubahan dari fase sol, konsentrasi air tinggi, ke fase gel, ya, konsentrasi air rendah dan sebaliknya. Jadi sel ke gel atau gel ke sol. Jadi sol mah lebih cair ya dibandingkan dengan gel. Nah, fungsi dari sitoplasma adalah tempat organel sel dan sitoskeleton. Kemudian memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel-sel oleh aliran sitoplasma. Ketiga, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Kemudian juga untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Nah, organel yang ada di sitoplasma antaranya adalah ribosom. Ribosom ini bentuknya butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Sel-sel tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi, misalnya sel hati, akan memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak, hingga mencapai jutaan. Jadi ini fungsinya adalah untuk menyusun protein. Ribosom dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ribosom bebas
tersuspensi dalam sitosol dan berfungsi untuk mensintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol seperti enzim metabolisme. Kemudian ada ribosom terikat. Ribosom terikat adalah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma dan berfungsi untuk mensintesis protein yang akan dimasukkan ke membran RE. RE itu adalah retikulum endoplasma untuk sekresi protein serta pembungkusan pada organel tertentu, misalnya liso. Nah, sintesis protein nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di bahasan khusus sintesis protein. Kemudian sekarang RE atau retikulum endoplasma. Bentuknya membran yang berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Jadi menghubungkan plasma dengan inti sel. Retikulum endoplasma ini meliputi lebih dari separuh total membran di dalam sel. Retikulum endoplasma ini tersusun atas jaring-jaring tubula dan gelembung membran sisterna. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi retikulum endoplasma halus, tidak bergranula atau REH, berperan dalam proses sintesis lemak atau lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Kemudian atau REK, retikulum endoplasma kasar, dia tidak bergranula jika permukaannya bergranula. Berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi 1898 di sel kelenjar. Badan Golgi tersusun atas tumpukan kantong membran pipih, sisterna, dan vesikula. Fungsinya berperan sebagai pusat produksi atau juga sebagai pergudangan, juga sebagai penyortiran dan pengiriman produksi sel. Nah, badan Golgi ini pada tumbuhan disebutnya dictyosum. Nah, apa sih fungsi badan Golgi? Badan Golgi fungsinya berperan di dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi dan makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat. Nah, juga membentuk akrosom pada spermatozoa, membran plasma dari vesikula yang dilepaskan, dan dinding sel khusus pada tumbuhan. Berikutnya adalah organel yang ada di protoplasma adalah lisosom. Organel ini berdiameter sangat kecil, yaitu 0,1 mikron, dan berbentuk seperti vesikal yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom dibuat di retikulum endoplasma kasar dan ditransfer ke badan Golgi. Berisi enzim hidrolitik yang mencernakan makromolekul. Contohnya enzim nuklease yang menghidrolisis protein. Enzim lipase yang menghidrolisis lipid. Lisosom fungsinya berperan dalam pencernaan intrasel. Juga berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencernakan partikel yang lebih kecil. Nah, pada sel manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Nah, makrofag ini ada dibagi menjadi autofag dan autolisis. Autofag ini menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Kalau autolisis, perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom.
Contohnya hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Penyakit apa sih jika terjadi kekurangan lisosom? Nah, penyakitnya ada yang disebutkan Pompe. Pompe ini ketiadaan enzim lisosom untuk memecahkan polisakarida sehingga terjadi penumpukan glikogen. Nah, kalau banyak penumpukan glikogen maka akan menimbulkan kerusakan hati. Kemudian ada juga TAIS, yaitu enzim pencerna lipid inaktif atau menghilang. Sehingga hilangnya ini menjadi penimbunan lemak. Ini akan merusak otak. Jadi ini kalau kekurangan lisosom maka akan terjadi kerusakan berarti di hati dan di otak. Di hati namanya Pompe, di otak Taisa. Nah, berikutnya adalah organel perioksom. Organel ini berbentuk kantong agak bulat, terbentuk dari penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol. Mengandung enzim oksidase, berperan dalam memindahkan hidrogen dari suatu substrat dan bereaksi dengan oksigen membentuk hidrogen peroksida dan katalase. Fungsinya menghasilkan enzim oksidase dan katalase. Kemudian yang kedua, fungsinya memecah asam lemak menjadi molekul kecil sehingga sebagai bahan bakar respirasi sel. Kemudian di dalam sel hati berperan dalam menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Itu adalah fungsi perioksom. Berikutnya adalah glioksisom. Ini sejenis perioksom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak tumbuhan. Fungsinya menghasilkan enzim untuk mengubah asam lemak menjadi gula yang digunakan sebagai sumber energi saat biji berkecambah. Nah, ini adalah organel berikutnya adalah mitokondria. Organel ini berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikron dan diselubungi oleh dua membran. Nah, membran luar dan membran dalam. Lipatan membran dia di dalam mitokondria itu disebut krista ya. Jadi lipatan yang berkelok-kelok itu disebut krista. Berperan untuk memperluas membran sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel. Jadi krista itu membran mitokondria yang berlipat-lipat untuk memperluas permukaan mitokondria untuk memperluas dalam pernapasan. Membran dalam membentuk dua ruangan internal, yaitu ruang sempit intermembran dan ruangan matrik berisi enzim respirasi, sel, ribosom, RNA, dan DNA. Nah, mitokondria disebut sebagai organel semi-otonom karena dia memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein seperti yang dilakukan oleh ribosom. Jumlah mitokondria tergantung aktivitas sel. Berperan di dalam respirasi atau metabolisme energi dalam sel sehingga dihasilkan ATP. Berikutnya, ini adalah plastida. Plastida ini sebetulnya adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda, dipisahkan oleh ruang sempit intermembran. Dan ini plastida itu khusus hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Nah, jenis plastida pun dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis materi yang disimpannya. Nah, ada plastida berwarna putih atau tidak berwarna. Nah, berdasarkan jenis materinya dibagi menjadi amiloplas, ealiplas, dan proteoplas. Amiloplas berarti menyimpan amilum atau tepung. Ealiplas menyimpan lemak, minyak. Dan proteoplas menyimpan
protein. Kemudian ada juga plastida yang disebut kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen selain klorofil. Contohnya adalah pikoeretrin dan karotin. Jadi kalau kloroflas berwarna hijau, kalau kromoplas plastida yang pigmen selain klorofil. Nah, kloroplas sendiri adalah plastida yang berbentuk seperti lensa, termasuk dalam organel semi otonom juga. Dia memiliki DNA dan ribosom, tersusun atas bagian telokoid dan stroma. Berikutnya adalah vakuola. Vakuola ini organel berbentuk vesikula atau kantung besar berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Terbentuk karena pelipatan membran sel ke arah dalam. Vakuola berukuran besar dapat berbentuk dari gabungan vakuola kecil, baik dari retikulum endoplasma maupun dari ribosom. Nah, jenis vakuola juga ada dua. Ada vakuola makanan dan ada vakuola kontraktil. Nah, ini terutama pada hewan ya. Vakuola makanan dibentuk saat fagositosis dan berfungsi mencernakan serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian tubuh. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan ke ruang sel. Ini terutama dipunyai oleh mikroorganisme atau protozoa, hewan bersel satu. Nah, vakuola pada tumbuhan ini dibatasi oleh membran yang disebut tonoplas. Nah, vakuola pada tumbuhan berukuran cukup besar dan dapat berperan sebagai lisosom. Akan semakin besar seiring pertambahan umurnya. Nah, vakuola pada tumbuhan fungsinya menyimpan gas, senyawa organik, ion anorganik, pigmen, daun, buah, dan bunga, dan senyawa beracun atau aroma tidak sedap sebagai bentuk perlindungan diri. Menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Tempat pembuangan atau akumulasi zat berbahaya hasil metabolisme. Berikutnya ada organel yang disebut dengan sentrosom atau sentriol. Nah, sentriol ini dan sentrosom ini organel tempat tumbuhnya mikrotubula yang terletak di dekat nukleus. Pada sentrosom terdapat satu pasang sentriol berbentuk silinder dan tersusun atas 9 pasang triplet mikrotubula. Nah, ini sentriol dapat berreplikasi dan membentuk benang-benang spindel saat proses pembelahan sel. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pembelahan sel. Kemudian yang lain adalah sitoskeleton, yaitu organel kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Fungsinya untuk menyokong atau mempertahankan bentuk sel serta tempat bertambatnya beberapa organel sel. Bisa dibongkar dan dirakit kembali pada sel. Nah, ukuran sitoskeleton sendiri bisa disebut ada mikrotubula. Ini berdasarkan ukuran ya. Skeleton di sitoskeleton disebut mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Ini berdasarkan ukuran. Kalau mikrotubula diameternya 25 nanometer dan panjang 200 nanometer. Terbentuk dari protein globular tubulin. Fungsinya memberi bentuk sel, jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor seperti vesicula secretory. Berperan dalam pemisahan kromosom saat pembelahan sel. Kemudian mikrofilamen. Berbentuk padat dengan diameter 7 nanometer. Terdiri atas rantai ganda dari subunit aktin terlilit. Aktin merupakan protein globular. Fungsi mikrofilamen bergabung dengan protein lain membentuk jalinan 3 dimensi untuk menyokong bentuk sel.
Kemudian juga menyebabkan lapisan sitoplasma luar berbentuk gel. Membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen miosin pada otot. Ya. Mikrofilamen ini berperan dalam pergerakan otot, nanti kita bahas. Nah, mikrofilamen pada tumbuhan interaksi aktin dan miosin serta transformasi sel ke gel menyebabkan aliran sitoplasma ke dalam sel sebagai pengatur atau motilitas sel, membentuk inti mikrofili, penonjolan halus yang diperluas permukaan sel, kemudian membentuk alur pembelahan sel. Itu mikrofilamen. Filamen intermediate. Nah, berupa serabut protein dengan diameter 12 nanometer yang menggulung seperti kabel, ya, dan lebih tebal dari mikrofilamen. Ini tersusun dari subunit protein keratin. Fungsinya memperkuat bentuk sel, menjaga kestabilan posisi organel, tempat nukleus bertaut, membentuk lamina nukleus yang melapisi bagian dalam selubung sel. Nah, berikutnya adalah dinding sel. Dinding sel ini ketebalannya sekitar 0,1 μ hingga beberapa mikrometer. Terdapat hanya pada sel tumbuhan saja, jamur dan alga. Nah, sel tumbuhan muda mula-mula membentuk dinding sel primer, lentur, dan tipis. Di antara dinding perimen antar sel terbentuk lamela tengah dan pektin atau polisakarida lengket. Saat dewasa, terbentuk dinding sekunder dari sel yang kaku. Nah, dinding sel ini terdapat noktah atau bagian yang tidak menebal. Ini terbentuk untuk hubungan antar plasma yang disebut plasmodesmata. Fungsi dinding sel melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air berlebihan. Nah, itulah tentang organel-organel yang ada di dalam sitoplasma. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa menambah pengetahuan kamu. Nah, untuk memahami dari pelajaran ini, jawablah di komentar 1. Apa sih nama organel yang berperan di dalam pencernaan? Yang kedua, apa nama organel yang berperan untuk respirasi atau pernapasan? Yang ketiga, apa organel yang berperan di dalam sekresi? Ya. Yang keempat, apa saja yang membedakan retikulum endoplasma halus dan RK, yaitu retikulum endoplasma kasar. Dan apa perbedaan fungsinya, ya? Selamat belajar, tulis jawaban tadi di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.